Untuk kesekian kalinya, Yusman menghembuskan napas panjang. Bayangan gadis manis itu selalu menghantui pikirannya. Gadis sederhana yang bernama lengkap Kayla Putri. Tapi Yusman lebih suka memanggilnya Kay. Lebih simpel, begitu alasannya. Kay yang selama ini, hampir 1 tahun ini, menemani Yusman melewati hari-hari indahnya. 1 tahun hubungan mereka baik-baik saja, bahkan teramat manis. Tapi kejadian malam tadi membuat Yusman sangat kecewa. Ia hampir tak percaya kalau Kay yang ia sayangi itu tega mengakhiri cinta mereka. Padahal Yusman tidak merasa berbuat salah. Hampir seharian ini Yusman mengurung diri di dalam kamarnya. Ia tak peduli ketika sang mama mengetuk pintu dan memaksanya keluar untuk makan. Yusman tak menghiraukan mamanya yang akhirnya pergi begitu saja setelah tahu anak semata wayangnya lagi tak ingin diganggu. Hati Yusman masih sakit. "Aku ingin kita udahan, Yus." Begitu tegas kata-kata itu keluar dari bibir mungil Kayla, seperti tanpa beban. Yusman termangu cukup lama mendengarnya. Tapi Kay tetap cuek. Ia kelihatan serius. "Tapi kenapa, Kay?" Yusman berujar juga, meski dengan suara terdengar bergetar. Tadi Kay datang seusai Yusman sholat isya. Ia datang sendiri naik taksi. Kay sudah biasa di rumah Yusman. Jadi mama dan papa Yusman membiarkan mereka berdua di ruang tamu. "Suatu saat kamu pasti ngerti." Cuma itu yang diucapkan Kayla, membuat Yusman makin bingung. Kay pamit pulang, tidak mau diantar seperti biasanya. Yusman termangu penuh tanya. Kemudian dengan kesadaran penuh, ia menyusul Kay ke rumah orang tua Kay. Mobil tarunanya melaju di keramaian kota Pekanbaru. Ia ingin penjelasan. Ia harus ke rumah Kay, begitu tekadnya. Mobilnya melambat ketika hampir sampai di depan rumah Kayla. Tapi Yusman tidak jadi mematikan mesin mobilnya karena di teras rumah Kay, Yusman melihat dengan jelas Kay sedang berpelukan dengan seorang laki-laki. Sebuah mobil BMW terparkir di halaman rumah Kay. Itu pasti mobil laki-laki tersebut, pikir Yusman. Ia tidak kenal laki-laki itu. Ia baru melihatnya sekali ini. Siapa dia? Batinnya. Apa ini yang dimaksud Kay untuk mengakhiri hubungan mereka? Berbagai pertanyaan menghantui benak Yusman. Padahal ia tahu siapa Kay, gadis baik yang penuh kasih sayang. Yusman masih ingat ketika pertama kali mereka bertemu di kampus Unri. Mereka sama-sama mendaftar di sana. Kebetulan jurusan mereka juga sama. Mereka jadi sering bertemu dan menghadirkan perasaan cinta di antara keduanya. Betapa bahagianya Yusman ketika Kayla menerima ungkapan cintanya. Hari-harinya terasa lebih berarti dengan kehadiran Kayla di sisinya. Memang selama ini hubungan mereka belum diketahui oleh kedua orang tua Kay, tapi Yusman sudah memperkenalkan Kayla pada keluarganya. Orang tua Yusman merestui hubungan mereka. "Aku boleh nggak main ke rumah kamu, Kay?" Untuk yang kesekian kalinya, Yusman bertanya hal yang sama. "Aku rasa untuk saat ini jangan dulu ya." Selalu begitu jawaban yang diberikan Kayla, tanpa memberi alasan apapun. Dan Yusman akan selalu mengalah. Ia tidak ingin bertanya lebih lanjut. Ia takut menyinggung perasaan Kay. Ia coba untuk mengerti. Ia lalui hari-hari indahnya bersama Kayla, meski Kay belum ingin hubungan mereka diketahui oleh kedua orang tua Kay. Namun saat ini, Kayla makin aneh. Ia dengan begitu mudahnya menyudahi hubungan mereka, tanpa penjelasan apapun, membuat Yusman makin terpuruk. Dan siapa laki-laki yang bersama Kay malam itu? Yusman makin tak mengerti. Pagi itu, Yusman berangkat kuliah juga. Setelah dengan susah payah, mamanya memaksanya bangun.
Yusman berusaha tegar. Ia tidak mau terlalu lama larut dalam kekecewaannya. Meski di kampus nanti, ia akan bertemu dengan Kay yang sudah pasti acuh padanya. Ia tidak ingin kelihatan seperti orang yang terluka. Kalau Kayla bisa dengan begitu mudah mencampakkannya, mengapa ia tidak? Tapi sesampainya di kampus, Yusman tidak bertemu Kayla. Ia tidak kuliah hari ini. Padahal biasanya, Kay paling rajin datang ke kampus. Namun hari ini, Yusman tidak melihatnya. Kemana dia? Yusman bertanya sendiri dalam hatinya. Sudah 3 hari ini, Yusman tidak melihat Kay. Yusman semakin penasaran. Mulanya, ia mencoba untuk tidak peduli. Tapi hati kecilnya tetap bertanya-tanya. Makanya ketika Yusman bertemu Retno, teman dekat Kayla, ia langsung mempertanyakannya. Kamu benar-benar tidak tahu, Yus, apa yang terjadi dengan Kayla? Retno malah balik bertanya ketika Yusman bertanya tentang Kay. Ia bertemu Retno di kantin. Setelah tadi Yusman mencarinya di perpustakaan. Yusman menggeleng, lalu berujar, Kay itu orangnya agak tertutup. Selama ini ia jarang sekali bercerita sama saya, apalagi kalau masalah keluarganya, ucap Yusman. Tapi aku harap kamu jangan marah kalau aku menceritakan semuanya sama kamu, Yus, ucap Retno kemudian. Yusman mengangguk, menyetujui, dan ia mulai mendengarkan penuturan Retno yang panjang lebar. Yusman mendengarnya dengan penuh perasaan. Hatinya sangat terenyuh dengan kenyataan yang terjadi. Ia sangat kecewa, tapi Yusman tahu apapun yang diputuskan oleh Kay pasti itu terbaik buatnya. Jam 7 malam, Yusman datang ke rumah Kayla sendirian. Seperti rencananya semula, ia datang tanpa memberitahu Kay. Beruntung Kay yang membukakan pintu. Ada apa kamu kesini? Kata-kata Kayla terdengar kasar. Wajahnya juga kelihatan kikuk dan salah tingkah. Ketika ia melihat Yusman berdiri di depan pintu saat ia membukakan pintu. Boleh saya duduk? Yusman balik nanya, tanpa memperdulikan reaksi Kayla dan tanpa menunggu jawaban Kay. Yusman sudah duduk di kursi teras rumah Kay. Aku mau ngomong, lanjutnya. Kay terdiam sesaat, kemudian ia ikut duduk. Kay nggak mungkin mengusirnya. Ia nggak mau orang tuanya tahu persoalannya dengan Yusman. Bisa tambah runyam jadinya, pikir Kay. Makanya ia biarkan Yusman berbicara. Yusman tersenyum menang, meskipun Kay kelihatan cemberut. Kalau mau ngomong, ngomong aja cepat. Aku gak punya banyak waktu. Suara Kay masih dengan nada tinggi. Oke, ucap Yusman sabar. Aku cuma mau ngucapin terima kasih sama kamu karena selama ini kamu sudah sangat baik terhadapku. Yusman menatap Kay yang memandang tajam ke arah jalan tanpa reaksi. Tapi Yusman tetap berusaha untuk berbicara lebih tegas lagi. Aku juga mau mengucapkan selamat atas pertunanganmu, walau udah terlambat. Dan meskipun kamu tidak pernah mengabari aku ngerti kok. Lanjutnya lagi. Syukurlah kalau kamu udah tahu, jawab Kay cepat. Yusman menatap Kayla sesaat lalu berujar. Kenapa kamu gak ngomong dari awal tentang semua ini, Kay? Tanyanya. Kayla menarik napas panjang, kemudian menghempaskannya perlahan. Rasa bersalah itu kian menyiksanya. Meski ia selalu berusaha menutupinya di depan Yusman, ia sangat tak ingin Yusman tahu perasaannya yang sebenarnya. Kalau ia masih sangat mencintai Yusman. Meski dengan sangat terpaksa ia harus memendam semua itu, karena ia sadar kalau ia sekarang sudah bertunangan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Makanya dengan sangat terpaksa ia harus memupus semua cinta dan harapannya terhadap Yusman. Meski itu sangat menyakitkan baginya, juga bagi Yusman. Ia tahu,
tapi ia tak bisa berbuat banyak, karena kehendak orang tuanya sudah tidak bisa ditantangnya lagi. Aku minta maaf kalau itu membuatmu tersinggung atau sakit hati, ujar Kay akhirnya, masih terdengar kasar di telinga Yusman. Aku tak ingin membuat kamu kecewa, Yus, lanjutnya. Lalu kamu pikir dengan begini, kamu gak membuat aku kecewa? Balas Yusman agak sengit. Aku hanya berpikir, kamu pasti bisa mendapatkan yang lebih baik dari aku. Kay mulai berbicara agak lembut. Ia menatap Yusman. Pandangan mereka bertemu, tapi Kay berpaling lebih cepat. Tak sanggup menatap lebih lama raut kekecewaan di wajah Yusman. Seperti kamu yang begitu mudah mendapatkan yang lebih dari aku. Yusman sengaja menekan suara untuk tujuan tertentu. Hatinya perih. Kamu gak bisa menuduh aku sembarangan, Yus, kalau kamu belum tahu cerita sebenarnya. Balas Kay cepat. Siapa bilang aku gak tahu cerita sebenarnya? Yusman bertanya dengan nada tinggi. Kay terdiam sesaat. Ia coba menambahkan hati. Ia tahu Yusman sangat membencinya saat ini. Tapi ini lebih baik, pikir Kayla. Lalu sekarang, kamu mau apa kesini? Tanya Kay akhirnya. Aku cuma mau memastikan, apa kamu benar-benar bahagia dengan pertunangan itu? Balas Yusman. Aku tegaskan sama kamu, Yusman. Saat ini aku bahagia. Jadi tolong jangan ganggu kehidupanku lagi. Kita jalani kehidupan kita sendiri-sendiri. Ucapan Kayla begitu tegas terdengar di rongga telinga Yusman, yang membuatnya semakin perih. Dan Kayla sendiri sangat merasa sakit dengan ucapannya sendiri. Rasanya ingin dia menangis saat itu juga, mendekap Yusman penuh kasih. Tapi Kayla berusaha menahan diri agar tetap terlihat tegar di hadapan Yusman. Ya, aku ngerti. Sekarang kamu sudah tunangan orang. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Yusman berhenti sesaat. Tatapannya diarahkan pada sekuntum bunga yang kelihatan layu di halaman rumah Kay, karena musim kemarau yang berkepanjangan. Bunga itu ibarat hatinya yang telah layu oleh cintanya yang tak berujung. Kemudian ia berkata, aku hanya ingin kamu tahu bahwa sampai saat ini aku masih sangat menyayangimu, Kay. Hati Kayla bergetar mendengarkannya. Ia tahu, karena ia juga merasakan hal yang sama. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia harus merelakan semuanya berakhir seperti ini. Tatapan sendu Kay mengantar kepergian Yusman. Ia permisi pulang karena malam sudah semakin larut, dan baginya tak ada lagi hal yang harus dibicarakan saat ini. Hatinya sudah terlanjur sakit. Yusman pulang dengan membawa sekeping luka. Namun ia sadar, cinta tak selamanya indah dan berakhir bahagia. Ia tahu, Kayla juga merasakan hal yang sama. Ia yakin hal itu. Sebenarnya Kay menolak perjodohan ini, Yus. Masih terngiang kata-kata Retno di telinga Yusman. Tapi hutang ayahnya yang sudah menumpuk membuat Kay tak kuasa melawan. Ia hanya bisa pasrah. Lanjut Retno. Meski ia sangat mencintai kamu. Yusman termangu cukup lama mengingat penuturan Retno. Yusman sadar bahwa cintanya dengan Kay tak bisa dipertahankan lagi. Ia mencoba untuk mengerti. Sementara itu, di sebuah kamar sederhana, seorang gadis tengah menangisi nasib cintanya yang tak menyatu. Kayla menangisi kepergian Yusman dari hidupnya. Kay sudah membunuh cintanya untuk Yusman. Baginya, Yusman hanya masa lalu yang akan selalu menjadi kenangan terindah dalam hidupnya. Malam yang begitu cerah, dihiasi bintang-bintang yang begitu indah, sangat tepat untuk melukis sebuah cerita cinta yang manis. Tapi bagi dua hati yang sama-sama terluka, tak ada lagi cerita indah. Semua telah berlalu. Semua hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang. Karena waktu yang akan menjawab semuanya. Dan Yusman yakin
ada cinta lain yang sedang menantinya di suatu saat kelak.